Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah, kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Dan biarlah kita semua boleh semakin hari, semakin rindu untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur di bulan April ini kita membahas tema-tema yang menarik yang berkenaan dengan bukti-bukti kebangkitan Kristus. Di minggu yang lalu kita sudah membahas, Bapak Pendeta sudah menjelaskan kepada kita tentang bukti yang pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kubur yang kosong. Dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan kita suatu pengharapan akan kebangkitan tubuh jasmani kita. Dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi kunci bagi iman kekristenan. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Dan di bulan April ini kita akan membahas tentang bukti-bukti yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit. Dan di hari ini kita akan melihat bahwa bukti kebangkitan pada Kristus, yaitu adanya perubahan hari ibadah. Adanya perubahan hari ibadah. Ketika kita melihat kembali atau mempelajari kembali tentang hari ibadah di dalam Perjanjian Lama, tidak ada seorang pun yang membantah, yang bisa menentang bahwa orang-orang Yahudi beribadah di hari Sabat. Dan Tuhan sendiri menetapkan hari itu sebagai hari peristirahatan. Dan Tuhan menguduskan hari itu. Dan pada hari itu juga di mana orang-orang harus berhenti melakukan aktivitas biasa dan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan jikalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya ke-8 sampai ayat ke-11. Beginilah firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini jelas Tuhan memerintahkan umatnya untuk beribadah, untuk datang ke hadapannya di hari Sabat Tuhan. Dan apa dasarnya? Dan dasarnya yaitu karena Tuhan berhenti atau beristirahat dari pekerjaan penciptaan dan Dia menguduskan hari itu. Dan Dia juga mau umatnya untuk menguduskan hari Sabat ini. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-2 firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jikalau kita melihat di dalam Kejadian ini disebutkan pada hari ke-7. Ini sama dengan hari Sabat. Nah, pertanyaan kemudian timbul dalam pikiran kita. Hari Sabat ini atau hari ke-7 ini, hari apa? Nah, kalau kita melihat dari ayat-ayat di atas, ini menunjukkan kepada kita bahwa hari ke-7 ini tidak lain adalah hari Sabtu. Karena menurut penghitungan orang-orang Yahudi, mereka menghitung sebagai hari pertama dari minggu itu adalah hari Minggu. Dan berbeda sistem penghitungan dengan sistem yang digunakan oleh orang-orang Romawi di dalam menghitung hari. Mereka menghitung hari pertama dalam minggu itu adalah hari Senin. Jadi bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat atau hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Dan mereka beribadah pada hari Sabtu. Dan Tuhan telah menetapkan ini untuk menjadi suatu perintah bagi semua orang-orang Yahudi untuk beribadah pada hari Sabtu. Dan Tuhan telah menetapkan hari itu bagi mereka untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan belajar firman Tuhan, dan menguduskan hari tersebut. Tidak ada seseorang pun yang menentang tentang hari Sabat ini adalah hari Sabtu. Dan orang-orang Yahudi diperintahkan untuk beribadah hari Sabat Tuhan. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagi kita. Jika demikian, lalu mengapa kita orang-orang Kristen beribadah di hari Minggu? Mengapa? Apa dasarnya bagi kita beribadah di hari Minggu? Atau adakah alasan-alasan daripada firman Tuhan yang bisa memberikan kita satu pemahaman bahwa kita beribadah di hari Minggu? Nah, dari firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19. Di sini dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa murid-murid berkumpul pada hari Minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus disalibkan pada hari Jumat dan dia dibangkitkan pada hari Minggu. Dan karena atas dasar kebangkitan ini, para murid-murid berkumpul untuk beribadah. Dan oleh karena itu dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Nah, jika kita melihat bagaimana Rasul Yohanes
menuliskan atau bahkan menekankan tentang hari pertama minggu itu. Di sini jelas Rasul Yohanes mau memberitahukan kepada semua orang bahwa ini adalah hari Minggu. Hari pertama minggu itu. Dan Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka mengadakan satu perkumpulan. Ketika mereka berkumpul untuk beribadah setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menampakkan diri kepada mereka. Dan Tuhan menghormati dan bahkan Tuhan menyetujui ibadah mereka ini. Nah, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, Rasul Yohanes di sini ingin sungguh-sungguh menekankan bahwa tentang hari itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, sedang mereka berkumpul untuk beribadah, yaitu pada hari pertama minggu itu. Nah, Yohanes di sini menggunakan sistem penanggalan Romawi dan bukan sistem penanggalan Yahudi. Karena jikalau dia menggunakan sistem penanggalan Yahudi, maka hari pertama di sini bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Tetapi Yohanes di sini jelas memberitahukan bahwa hari pertama dari minggu itu adalah hari Minggu. Dan jikalau kita melihat konteks di dalam Yohanes pasal 20 ayat pertama, minggu lalu kita sudah belajar sedikit bagaimana juga Yohanes menuliskan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dari konteks peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memberitahukan kepada kita bahwa hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Dan Yohanes ingin menekankan hal ini kepada semua orang. Dan ini dibuktikan dan disetujui oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kehadirannya di tengah-tengah mereka ketika mereka berkumpul untuk beribadah. Dan jikalau kita melihat salah satu komentator yang mengomentari atau yang menulis tanggapannya tentang ayat ini dari Matthew Henry, dan bahkan dia beranggapan bahwa ini merupakan tanda atau bukti bahwa Allah menghormati hari itu dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah perkumpulan mereka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menghormati hari itu. Dan kita juga melihat di sini apa yang mereka lakukan. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Nah, memang kita tidak diberitahukan secara eksplisit tujuan daripada murid-murid berkumpul pada saat itu. Tetapi sedikitnya itu adalah suatu persekutuan. Dan bahkan ada penafsir yang beranggapan bahwa murid-murid berkumpul pada hari Minggu dalam teks barusan itu adalah untuk berbakti, untuk beribadah kepada Tuhan. Jikalau kita membaca komentar daripada Albert Barnes, dia mengatakan seperti ini. Dan layak diperhatikan bahwa ini adalah perkumpulan pertama
yang dilakukan untuk kebaktian pada hari Tuhan. Dan dalam perkumpulan itu, Yesus hadir. Sejak saat itu, hari itu dihormati dalam gereja sebagai Sabat Kristen, khususnya untuk memperingati kebangkitan Kristus. Dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita alasan mengapa kita beribadah di hari Minggu, yaitu karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menampakkan diri dan bahkan dia menyetujui dan menghormati hari itu sebagai hari Sabat orang-orang percaya. Hari beribadah orang-orang yang percaya. Dan Rasul Yohanes bukan hanya saja sampai di situ, tetapi bahkan jika kita melihat dari ayat selanjutnya, kita melihat di sini, Rasul Yohanes menekankan kembali tentang bagaimana Yesus Kristus juga hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka beribadah untuk yang kedua kalinya setelah kebangkitannya. Jika kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26, di sini dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kembali, di sini Rasul Yohanes ingin menegaskan kembali bahwa hari Sabat, bahwa ibadah orang Kristen itu hari Minggu. Dikatakan 8 hari kemudian. Artinya setelah 8 hari peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama kali. 8 hari kemudian dikatakan. Pertanyaannya, 8 hari kemudian ini hari apa? Dan tadi saya sudah katakan bahwa Yohanes di sini menggunakan sistem penghitungan hari orang-orang Romawi. Dan dia tidak menggunakan sistem penghitungan hari orang-orang Yahudi. Dan 8 hari kemudian, ini jatuhnya hari Minggu. Dan di hari Minggu itu, para murid-murid berkumpul kembali untuk beribadah. Dan Tuhan Yesus kembali hadir di dalam ibadah mereka. Di dalam perkumpulan mereka, Yesus kembali menunjukkan bahwa dia menghormati dan menetapkan hari itu sebagai hari ibadah orang Kristen. Nah, mungkin timbul di dalam pikiran kita pertanyaan, mengapa Yesus lagi-lagi muncul pada hari Minggu? Mengapa dia harus muncul pada hari? Dia kan bisa muncul kapan saja. Tetapi pada hari yang khusus itu, Tuhan Yesus muncul. Mengapa demikian? Nah, ini untuk menekankan bahwa adanya perubahan hari Sabat. Orang-orang percaya dari hari Sabtu menjadi hari pertama minggu itu. Dia ingin mau menekankan atau bahkan menetapkan hari itu sebagai hari yang kudus di hadapan Tuhan. Dan hari yang ditetapkan untuk umatnya beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita kembali membaca komentator daripada Albert Barnes, dia dengan tegas mengatakan demikian. Dan setelah 8 hari lagi, yaitu pada kembalinya hari pertama dari suatu minggu, dari sini kelihatannya mereka demikian awal memisahkan hari ini
untuk berkumpul bersama-sama. Dan Yesus menyetujuinya dengan muncul 2 kali bersama mereka. Adalah suatu yang wajar bahwa rasul-rasul memperingati hari itu. Tetapi tidak mungkin bahwa mereka melakukan hal itu tanpa persetujuan dari Tuhan Yesus. Kehadirannya yang terulang memberikan persetujuan seperti itu. Dan fakta historis tidak dapat dibantah bahwa sejak saat ini, hari ini diperingati sebagai Sabat Kristen. Sebagai hari kudus orang-orang percaya. Di mana mereka datang beribadah untuk menguduskan hari itu, memfokuskan hati mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan bukti-bukti kehadiran Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia mau menetapkan suatu hari untuk umatnya beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan jikalau kita melihat juga, Matthew Henry mengatakan di sini, mengapa Tuhan Yesus muncul lagi-lagi di hari Minggu, atau bahkan menunda 7 hari. Dan ia menunda itu selama 7 hari. Dan mengapa demikian? Supaya ia bisa meletakkan suatu penghormatan pada hari pertama dari suatu minggu. Dan memberikan suatu isyarat yang jelas dari kehendaknya. Bahwa hari itu harus diperingati atau dihormati dalam gerejanya sebagai Sabat Kristen. Hari libur mingguan dan pertemuan kudus mingguan. Jadi dengan jelas di sini dia memahami dengan baik bahwa dengan kehadiran Tuhan Yesus di perkumpulan mereka, para murid-murid ini, Yesus mau menetapkan, membuat mereka untuk memperingati hari itu. Hari pertama minggu itu. Hari juga di mana Yesus Kristus bangkit. Inilah alasan pertama mengapa sekarang kita beribadah di hari Minggu. Karena Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Dan Tuhan Yesus telah menghormati hari itu bagi umatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu di dalam gereja awal atau bahkan di masa Rasul Paulus, kita juga melihat contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa di mana orang-orang percaya itu mengadakan ibadah di hari Minggu. Jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bahkan sejak gereja mula-mula didirikan, zaman para rasul, mereka sudah mempraktekkan atau sudah menjalani bahwa ibadah orang-orang Kristen ini hari Minggu. Karena mereka mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan dari kisah para rasul ini kita melihat bagaimana kebiasaan dari para rasul. Dan bahkan Rasul Paulus sendiri dengan tegas mengatakan pada hari pertama minggu itu.
Hari pertama minggu itu, hari Minggu mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Mengadakan perjamuan kasih, mengadakan perjamuan kudus, mereka beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Nah, ini jelas merupakan suatu kebaktian dan itu diadakan pada hari pertama Minggu itu. Bahkan jauh sebelumnya kita melihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul. Mereka menghormati hari itu sebagai hari Sabat orang-orang percaya. Rasul Paulus juga memahami hal ini dengan baik. Dan bahkan jikalau kita melihat kembali tentang para penafsir yang memahami ayat-ayat ini dengan baik, mereka bisa memahami dengan baik bahwa hari ini adalah hari Sabat orang Kristen. Jikalau kita melihat di dalam tafsiran menurut Matthew Henry dikatakan, mereka datang berkumpul pada hari pertama dari minggu itu yang mereka sebut hari Tuhan. Hari Sabat Kristen dirayakan bagi kehormatan Kristus dan Roh Kudus dan dalam peringatan tentang kebangkitan Kristus dan pencurahan dari Roh Kudus. Keduanya pada hari pertama dari minggu. Di sini ini dikatakan sebagai hari di mana murid-murid datang berkumpul, yaitu pada waktu itu merupakan praktek mereka untuk datang berkumpul dalam semua gereja-gereja. Bahkan para penafsir mencoba memahami ayat-ayat ini dan menjelaskan kepada kita bahwa para rasul pun mereka beribadah di hari Minggu. Dan bahkan di sini dikatakan menurut seorang sejarawan yang paling terkemuka yang pernah ada di dalam sejarah gereja. Dia mengatakan begini, ibadah hari Minggu yang bersifat universal dan tidak ditentang pada abad kedua hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa itu mempunyai akarnya dalam praktek rasuli. Ibadah di hari Minggu sudah dilaksanakan oleh para rasul. Dan ini dibuktikan dan disetujui oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penampakannya, kehadirannya ketika para murid berkumpul setelah kebangkitannya. Hari Sabat orang Kristen, kita beribadah di hari Minggu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hari pertama minggu itu. Hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Hari yang dihormati oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk mengenang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita beribadah di hari Minggu. Karena Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu, hari pertama minggu itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah bangkit dan melalui kebangkitannya kita bisa memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh jasmani kita suatu saat nanti. Dan sebagai apresiasi kita akan kebangkitannya,
Kita ditetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat Tuhan untuk mengenang akan kebangkitannya bagi kita. Biarlah hati kita boleh dipenuhi rasa syukur atas kasih Tuhan bagi kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa memiliki pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga, kami boleh datang di hari Sabat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan kami sukacita selalu ketika kami datang beribadah kepada Tuhan di setiap hari minggunya. Dan tambahkan kami iman selalu untuk terus mau hidup bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, sertailah segenap umat-Mu. Pimpin dan sertai ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.